Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah mau datang pada siang hari ini. Ya. Itu tadi Pak Bilal mungkin telepon tadi ya? Iya Pak, saya telepon tadi. Kira-kira ada apa Pak Bilal? Begini Pak, saya sedang akan melakukan proses coaching dengan teman yang ada permasalahan. Jadi saya mau minta tolong bantuan Bapak nih untuk sebagai pengamat Pak, untuk mengamati jalannya coaching kami nanti. Oh gitu, jadi saya mengamati ya proses coachingnya ya. Mungkin nanti ada semacam rubrik-rubrik penilaian atau apa yang nanti Pak Bilal? Iya ini Pak, ini rubrik penilaian yang nanti saya minta tolong Bapak untuk amati Pak. Oh gini, oh ini rubriknya ya. Oke. Baik, kita lihat rubrik ini. Nanti mungkin saya sebagai pengamat itu nanti hanya ini nanti Pak Bilal ya, hanya mencatat apa yang terlihat dan mungkin yang terdengar dari proses coaching ya. Kemudian kita mungkin jauh dari penilaian dan asumsi yang lain sebagainya, dan mungkin ini off the record mungkin ya. Sebagai pengamat ya. Iya Pak. Oke, sebagai pengamat. Terus mungkin nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti itu Pak dalam masalah untuk coaching? Oh ya Pak, tadi nanti saya akan melakukan proses coaching. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama yaitu saya akan belajar untuk bagaimana menjadi seorang coach dengan mengcoaching coachee nanti rekan sejawat, sehingga saya dapat menyelesaikan persoalannya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin belajar untuk mendengarkan aktif saat orang menyampaikan permasalahannya Pak, atau rekan sejawat saya tadi menyampaikan permasalahan. Selama ini saya termasuk kurang sebagai pendengar yang aktif gitu Pak. Mungkin ada metode khusus nanti yang digunakan Pak Bilal yang untuk itu? Oh ya Pak, secara spesifik nanti proses coachingnya itu saya akan mencoba melakukan proses coaching dengan metode atau tahapan TIRTA. TIRTA itu ada singkatannya Pak. T itu nanti tujuannya. Jadi saya ingin menanyakan apa tujuan rekan saya nanti dalam melakukan proses coaching itu. Kemudian identifikasi masalah, saya akan mengidentifikasi persoalannya apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya akan memancing juga supaya rekan sejawat saya dapat mengidentifikasinya tadi, kemudian dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri, begitu Pak. Dan terakhir nanti saya akan mencoba bagaimana agar rekan sejawat tadi dapat komitmen atau tanggung jawab terhadap solusi yang akan dilakukannya nanti. Itu ya. Alur apa tadi? Alur TIRTA Pak. TIRTA ya. Berarti TIRTA itu tujuan. Iya Pak, tujuan. Kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oh itu ya, itu yang akan dilakukan ya. Jadi prosesnya menggunakan metode alur TIRTA ya. Mungkin indikator nanti keberhasilan proses coaching itu gimana itu nanti Pak? Yang pertama nanti saya akan secara bertahap melakukan langkah tahapan TIRTA tadi Pak. Jadi pertama nanti Bapak bisa lihat apakah saya menanyakan tujuan coachee saya atau rekan saya dalam melakukan proses coaching ini. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dalam rangka mengidentifikasi atau menggali permasalahan yang dihadapi rekan saya tadi. Kemudian apakah saya dapat memancing, mengarahkan ke kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh rekan sejawat saya tadi dalam rangka untuk mendapatkan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian nanti apakah saya dapat memancing atau memberikan semangat kepada coachee tadi atau rekan sejawat tadi untuk komitmen atau tanggung jawab terhadap solusinya. Terakhir, apakah saya dapat mendengarkan dengan baik dengan ekspresi yang menghargai gitu ya, apresiasi terhadap apa yang disampaikan, dan memancing pertanyaan-pertanyaan dari apa jawaban yang dijawab oleh atau yang disampaikan oleh rekan saya tadi nanti Pak. Begitu Pak. Berarti itu indikator-indikator yang akan kita lihat nanti ya, yang mungkin yang akan kita capai dalam pelaksanaan proses coaching.
Oke. Mungkin nanti coaching ini kira-kira jam berapa tuh Pak Bilal? Apa pagi apa siang atau besok nih Pak Bilal? Ini saya hubungi sebentar lagi Pak, mungkin setengah atau 1 jam lagi saya hubungin dulu. Nanti akan kita lakukan sebentar lagi Pak. Bentar lagi ya. Ya, coba saya hubungin dulu Pak ya. Oke. Ya Pak. Pak Bilal ketemu. Iya. Gimana Pak Bilal, dari mana ini? Ini dari barusan ada jam ngajar. Ini kebetulan udah istirahat. Apa Pak Bilal masih ada kesibukan lagi? Nggak ada Bu, kebetulan sudah istirahat kosong juga. Wah, kalau gitu, gimana Bu? Kebetulan sekali. Kalau gimana diskusi kita yang kemarin itu? Oh, jadi Ibu kita mau menyampaikan apa yang persoalannya? Iya, Oke, begitu. bisa. Di mana kira-kira? Kira-kira mana? Di sana boleh Pak Bilal? Oh iya boleh. Di sana Yuk, aja. mari Pak Bilal. Artinya lebih santai. Ya, Oke Bu, Ya, sepertinya di sini enak suasananya ya, Ya, oke, lebih ya. santai ya. Ya, kalau saya sih nggak masalah. Yang penting Pak Bilal punya waktu, punya kesempatan, dan Pak Bilal juga nyaman. Saya mau cerita dan diskusi sama Pak Bilal. Nah, jadi bagaimana Bu? Kenapa kemarin menghubungin saya? Sepertinya ada sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan. Boleh Ya. diceritakan Bu? Saya itu masih ada pikiran yang mengganjal di diri saya Ya. tentang ini anak uji kompetensi. Nah, kenapa itu menjadi masalah lah bagi saya atau bahkan mengganggu konsentrasi saya belajar Pak Bilal. Saya nggak begitu. konsen. Iya, uji kompetensi tahun ini nih karena saya merasa ini sangat berat sekali bagi saya Pak Bilal. Oke, jadi ada persoalan mengenai uji kompetensi Benar sekali, anak ya. kelas 3 berarti Iya. ya? Oke. Kenapa sangat berat sama saya Pak Bilal ya? Karena kelas 3 atau kelas 12 atau kelas 3 tahun ini 2 tahun yang lalu di mereka kelas 1 kelas 2 itu kan masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, di waktu itu kan kita memang pembelajaran kita ini full daring. Sedangkan uji kompetensi kan menguji keterampilan anak. Ya. Kita tidak pernah praktek. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya. Apakah anak saya nanti akan ada yang lulus begitu? Iya. Sedangkan di industri nanti itu kebanyakan industri itu meminta sertifikat uji kompetensi sebagai bukti bahwa anak-anak kita ini sudah kompeten. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh, tujuan dari percakapan ini atau apa yang Ibu inginkan dari percakapan atau perbincangan ini nantinya Bu? Yang pertama tujuan saya ingin bercerita sama Pak Bilal tentang masalah saya. Yang kedua saya dengan bercerita ini, dengan diskusi ini, saya bisa menemukan solusinya. Oke. Sehingga beban pikiran saya ini agak berkurang Pak Bilal gitu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi dari persoalan anak kelas 3 yang sebentar lagi mau uji kompetensi. Iya, benar tetapi sekali. karena kelas 1, kelas 2 juga Masih masih daring, belajar belum daring, iya. masih sangat kurang sekali untuk kegiatan prakteknya ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, dari keraguan Ibu, dari keraguan bagaimana anak akankah berhasil dalam uji kompetensi, kalau kita buat skala 1 sampai 10 kira-kira sudah berada di skala Ya, berapa Bu kira-kira Bu? Kalau berdasarkan pengamatan saya langsung ke anak-anak ataupun langsung ke guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas 3 sekarang itu, anak-anak itu sekarang dalam posisi skalanya itu kalau diangkakan itu di angka 3, bahkan paling tinggi paling 4 Pak Bilal. Masih sangat jauh sekali Jauh ya Bu sekali, ya? setengah saja belum sampai Pak Oke, Bilal. mudah-mudahan dari diskusi kita nanti akan terjawab ya Bu ya. Iya. Amin. Nah Ibu tadi kan merasa keraguan atas anak kita apakah mampu melakukan uji kompetensi atau tidak. Dari mana Ibu datangnya keraguan tersebut Bu? Itu tadi saya melihat ketika anak sedang praktikum itu di kelas 3 ini, saya lihat kok guru-gurunya ini mengajarkan yang seharusnya diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Oke. Nah, sedangkan saya sudah menerima kisi-kisi untuk uji kompetensi ini Pak Bilal. Jadi sedangkan kisi-kisi ini yang kompetensi dasar itu seharusnya didapatkan di kelas 1 kelas 2. Nah, kompetensi lanjutannya itu di kelas 3, tapi mereka belum sampai ke sana. Oke, jadi Ibu melihat guru-guru masih memberikan materi di kelas 1 kelas 2. Iya, artinya materi khususnya praktikumnya. Ibu apakah posisinya lebih tinggi karena Ibu yang mengawasi guru-guru tersebut? Maksudnya Ibu sekarang sebagai apa di sekolah ini? Kebetulan saya di sini sebagai kabeng. Oh, sebagai kepala bengkel jurusan Bu? Jurusan teknik ketenaga Oh, teknik listrikan. ketenaga listrikan, Jadi oke. saya membantu kepala prodi dalam melakukan kegiatan uji kompetensi ini. Oke. Jadi kami berdua itu berkolaborasi, jadi saling. Tapi saya juga terpikirkan bagaimana ini begitu Oke, kan. makanya Ibu merasa punya tanggung jawab lebih Ya, gitu Bu benar ya. sekali ya. Oke, nah
Dari persoalan-persoalan tadi, kira-kira adakah hal positif yang sudah anak miliki atau guru-guru yang dalam pembelajaran itu miliki, Bu, untuk mengantisipasi persoalan uji kompetensi yang sebentar lagi akan dilakukan ini? Kalau hal-hal positif, kalau anak-anak sih, kalau dari anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu kan ya kita di mana-mana tuh namanya anak didik itu kan ibarat kertas putih. Iya, Nah, betul. jadi mereka kalau seandainya mereka dikasih, apalagi diberi pelatihan, saya rasa sedikit-sedikit mereka itu akan bisa. Dan gurunya juga sama. Kalau guru juga dengan mereka kan punya kompetensi masing-masing. Nah, kalau gurunya dengan kompetensi guru itu dia dikasih wadah, dikasih kesempatan yang lebih untuk menyiapkan anak dalam menghadapi uji kompetensi ini, mungkin akan lebih baik lagi itu. Mungkin jadi Ibu sebenarnya yakin ya anak tersebut jika dikasih keterampilan bisa maksimal dalam uji kom, begitu juga gurunya jika diberikan keterampilan bisa maksimal juga. Nah, apakah Ibu sudah terbersit ide untuk dari keyakinan Ibu itu, apakah sudah ada terbersit ide bagaimana cara memaksimalkan potensi yang dimiliki anak itu sebenarnya ada gitu? Ada, saya punya kebersit sih sebenarnya, tapi saya ini baru rencana ya Pak Bilal ya. Boleh, Bu. Ya mungkin nanti saya koordinasikan dengan pihak sekolah. Yang pertama itu saya ingin memberikan jam ibaratnya memfasilitasi lah, tapi dari khususnya di jurusan itu memfasilitasi anak untuk memberikan atau guru yang mata pelajaran itu memberikan pelajaran tambahan praktikum dalam menghadapi uji kompetensi ini. Nah, jadi lalu saya kan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar. Kalau mereka terus saya akan berkomunikasi sama orang tua untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya. Nah, selanjutnya saya kan kalau udah oke semua, saya akan membuat jadwalnya. Oke, jadi itu rencananya udah matang ya Bu ya. Jadi akan berkoordinasi dengan guru yang mengajar kepada orang tua dan membuat jadwal. Artinya itu pelajaran tambahan di luar pelajaran waktu pembelajaran ya Bu ya. Bisa dibilang seperti les gitu ya? Ya, saya buat dua alternatif sih sebenarnya. Takutnya kalau biasanya kan kebudayaan kita di sini kalau dibuat di luar jam pelajaran itu kan ada nanti transportnya yang lain-lain. Nah, kalau pihak sekolah tidak menyiapkan, saya mungkin nanti akan meminta kebijakan dari pihak khususnya kurikulum. Itu misalnya dalam waktu berapa, misalnya setiap hari apa anak itu tapi tetap di jam pelajaran itu diberikan hanya praktikum saja. Oh gitu. Kalau seandainya tidak diizinkan di luar jam pelajaran, harus di jam pelajaran supaya tidak menambahkan budget ya Pak. Karena jadi, lembur gurunya yang jelas yang kita pikirkan kan. Jadi Ibu sudah bisa menganalisis itu dengan solusi ini nanti akan timbul permasalahan yang berbeda lagi sehingga Ibu juga sudah menyiapkan solusi yang lain. Udah luar biasa itu Bu. Nah, dari beberapa persoalan tadi dan solusi yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah mulai dilakukan Bu, atau langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan solusi yang Ibu pikirkan tadi? Langkah awal pertama saya akan berkoordinasi dengan ketua jurusannya dulu. Oke, dengan ketua jurusan dulu. Karena yang punya wewenang, yang punya hak itu adalah kan ketua jurusan yang untuk menyampaikan ke pihak yang lebih tinggi lagi gitu, khususnya di pihak mungkin humasnya, mungkin di pihak kurikulumnya. Nah itu jadi saya akan berkoordinasi dulu sama ketua jurusan. Oke. Selain solusi yang tadi Bu, ingin memberikan pembelajaran tambahan, bisa diusahakan di jam pembelajaran nanti berkoordinasi dengan kurikulum. Apakah sudah terpikir juga Bu pengembangan solusi yang lain dari potensi yang ada di sekolah kita Bu? Ya, saya selama ini sih yang ini memang belum dilakukan, bahkan belum terbesit. Tapi kalau saya juga berusaha tadi malam juga itu kan kepikiran sampai sudah telepon Pak Bilal kemarin tuh. Kira-kira apa ya? Ini gimana ya? Coba saya nanti bercerita sama Bilal. Kira-kira kalau ide ini kira-kira gimana nanti kan ibaratnya dibawa ke sekolah kita ini kan. Karena saya pinginnya itu kan anak-anak ini itu memiliki ibaratnya nanti itu uji kompetensi itu kan kita ada nilai KKM itu Pak Bilal. Nah, nilai KKM kita itu kan minimal itu 75 ya baru dikatakan kompeten. Nah, sedangkan saya bilang tadi rank di posisi yang tadi di awal itu baru 3 sampai 4 baru kan.
itu sangat jauh sekali. Tapi mudah-mudahan dengan nanti ada solusi yang pertama itu sudah naik, tapi mungkin ada solusi yang lain itu saya inginnya itu apa ya, ibaratnya sebelum melakukan mungkin 1 minggu 2 minggu sebelum hari hanya itu pelaksanaan uji kompetensi itu, saya ingin melakukan istilahnya itu pra uji kompetensi. Pra uji kompetensi ya. Pra uji kompetensi kalau yang tadi saya memberi tugas pembelajaran praktikum tambahan itu yang terlibat hanya guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu. Nah, tapi kalau untuk pra uji kompetensi ini saya ingin melibatkan pihak dudinya langsung. Oh, dunia kerja yang perusahaan. Nah, karena kita kan SMK ini kita bermitra dengan dudi atau dengan perusahaan lembaga-lembaga yang di luar sana yang relevan dengan jurusan kita di sini. Oh, rupanya sekolah kita sudah punya kerjasama ya Bu ya dengan dunia industri ya. Alhamdulillah sudah. Ada khusus kami listrik ini kan ada yang dari PLTA Musi, terus bahkan ada yang Angkasa Pura, terus ada lagi beberapa perusahaan PT-PT instalatir. Nah, alhamdulillah kita sudah, dan selama ini kita pun mereka sudah welcome dengan mau menerima anak kita itu melakukan magang atau praktek kerja industri. Praktek kerja industri. Nah, selain itu juga kan dalam uji kompetensi ini penilaian itu kan selama ini dilakukan oleh guru yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah untuk listrik ini kan kita punya guru-guru yang sudah kompeten atau dia sudah memiliki sertifikat asesor, Pak Bilal. Oh, sudah ada beberapa guru yang alhamdulillah untuk listrik ini kita sudah punya 3. Luar biasa. Dan itu sertifikatnya dari BNSP memang sebenarnya sudah layak mereka. Sudah nasional ya Bu ya. Sudah nasional. Perusahaan atau industri itu udah pasti terima kalau memang nilainya itu sesuai standar mereka. Nah, jadi selanjutnya itu penilaian yang lain juga itu kita melibatkan atau bermitra dengan dudi atau tetap ada. Jadi makanya saya supaya anak ini tidak canggung, karena terkadang anak ini kan waktu praktek atau belajar itu karena dia mungkin tidak ada sudah gurunya sudah kenal, lingkungan sudah kenal, dia happy biasa-biasa saja. Betul. Tapi ketika uji kompetensi tegang. Ya semua orang mungkin saya juga ketika harus menghadapi ujian tuh saya juga tegang, apalagi anak-anak kan. Betul. Jadi untuk menghadapi tegang atau nervous itu, saya ingin menghadirkan pra uji kompetensi, menghadirkan dudi. Untuk mencoba dulu untuk melatih mentalnya juga mentalnya. Berarti ya Bu ya. Mungkin kalau skillnya atau keterampilannya itu adalah dari yang pembelajaran tambahan praktikum tadi. Nah, tapi untuk mentalnya tadi, karena orang pintar kalau mentalnya kena bisa ngeblank itu, bisa nanti gagal dia. Padahal kita sudah prediksi, anak ini bagus nih. Tapi ternyata karena dia mentalnya kena nervous itu tadi, bisa dia jatuh karena ini. Ya, artinya Ibu sudah berpikir lebih berpikir baik bahwa Ibu bisa memanfaatkan potensi dengan kerjasama dengan dunia industri. Begitu juga ada guru-guru di listrik ternyata sudah punya kemampuan untuk menguji gitu kan dengan sertifikat BNSP nasional. Nah, sudah ada gambaran belum Bu dalam pemikiran Ibu bagaimana secara teknis pelaksanaan pra uji kompetensi itu nanti dilaksanakan, atau langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk melaksanakan solusi tersebut? Ya, kalau langkah-langkah tetap saya akan berkoordinasi dengan ketua jurusan saya itu, jadi dia bekerja sama dengan beliau. Nah, selanjutnya minta izin dia pihak sekolah karena kita akan membawa orang luar ke dalam kita, lingkungan kita di sini untuk proses pembelajaran kita juga. Nah, kalau mereka sudah semuanya oke, kami baru akan menghubungi pihak dudi yang sudah menjadi mitra kami. Nah, selanjutnya itu baru kita akan memberikan ibaratnya gambaran ke dudi apa yang harus dilakukan supaya nanti itu solusi atau tindakan kita itu tepat guna gitu Pak bilang seperti itu. Jangan sampai sia-sia. Waktu kita sudah habis, ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, selain kerjasama yang seperti itu Bu, biasanya kerjasama dengan dudi itu di bidang apa saja Bu? Selain tadi yang sudah Ibu jelaskan proses magang gitu ya Bu ya. Pernah tidak kerjasama selain proses magang, dan yang akan coba Ibu tawarkan ini ada tidak kerjasama yang dalam bentuk yang lain gitu? Kerjasama selain magang, saya harapan saya sih kalau memang anak-anak memang kompetensinya itu bagus,
Saya inginnya itu ada baik kerjasama dalam bentuk rekrutmen. Oke, Rekrutmen apa namanya untuk menjadi karyawan beliau ibaratnya. Tapi itu makanya saya selalu wanti-wanti dengan anak. Ibaratnya, ayo kembangkan potensinya, ayo gali terus potensi kamu, mumpung di sekolah ini, ayo isilah diri kamu untuk menghadapi atau supaya kamu tuh bisa diterima di dunia luar sana loh. Karena di luar sana itu mereka kan tidak banyak sekali persaingan. Bukan sekolah kita saja kan. Nah, banyak sekolah lain kita nggak tahu mungkin apakah dia lebih atau kita yang lebih ibaratnya kan. Tapi kita tetap harus optimis. Nah, jadi untuk mencapai itu semua itulah tadi yang saya inginkan begitu Pak Bilang. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan tujuan Ibu bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Nah, dari pertemuan kita sekarang Bu, apakah sudah tergambar langkah ke depan yang akan Ibu lakukan nanti seperti apa dari dua solusi tadi? Secara singkatnya seperti apa Bu? Langkah ke depannya yang bersifat teknis dan akan langsung Ibu terapkan gitu. Ya, langkah ke depan itu tadi saya bilang saya akan pertama koordinasi, kedua saya akan membuat jadwal. Ya, supaya jadwal dibuat jadwal, buat jadwal supaya lebih efektif pelaksanaan ide-ide yang saya inginkan, yang saya ingin saya wujudkan tadi Pak Bilang. Ya, yang jelas jadwal yang paling penting itu Pak Bilang. Oke, nah Ibu tadi kan menyampaikan di awal bahwa akan mencoba berkomunikasi dengan pihak Wakakurikulum karena bagaimanapun proses pembelajaran di bawah bidang naungan kurikulum. Nah, jika seandainya keinginan Ibu nanti untuk melaksanakan pembelajaran atau pembelajaran tambahan di jam pembelajaran tidak disetujui kurikulum, bagaimana Bu? Maksudnya atau bisa Ibu jelaskan dulu di dalam jam pembelajaran itu seperti apa? Apakah menggunakan jam pembelajaran mata pelajaran selain kejuruan atau bagaimana Bu? Iya. Kalau saya sih pengennya misalnya 2 bulan sebelum uji kompetensi itu misalnya setiap hari Sabtu walaupun itu jam siapa itu tuh khusus memang dia anak tuh praktek. Nah, kalau seandainya pihak kurikulum memang tidak disetujui ide saya itu satu pun ada kan kurang lebih ada 2 tadi Pak Bilal ya. Betul. Baik dari intern maupun eksternalnya. Jadi kalau tidak ada itu mungkin saya akan jalan yang terakhir itu ibarat Pak Bilal ya. Supaya apa yang saya harapkan uji kompetensinya ini anak ini dengan nilai maksimal mereka lah dan maksimal mereka tapi di atas KKM. Nah, ini saya hanya bisa membriefing guru-guru yang mengajar di kelas itu dengan memberikan kisi-kisi yang saya dapatkan. Jadi minimal mereka itu mengajar sesuai jadwal jam pelajaran mereka, tapi yang diajarkan itu adalah kisi-kisi uji kompetensi, soal uji kompetensi. Langsung membahas kisi-kisi uji kompetensi dalam praktek gitu ya Bu, contoh kecil misalnya membahas tentang harus memasang ini untuk instalasi penerangannya menggunakan saklar tukar. Nah, berarti benar-benar pelajaran itu sampai anak itu mahir dan terampil. Jadi yang lain-lain mungkin mereka bisa belajar secara otodidak kan sekarang ini di medsos itu kan banyak Pak Bilal salah satu YouTube. Nah, sekarang kan udah canggih semuanya. Jadi mungkin tinggal guru itu mengarahkan silakan, bahkan kalau memang ada yang materi yang sudah tepat, guru itu tinggal belikan pakai bagi link. Ini aja kamu lihat ini udah bagus. Misalnya jadi bisa memilah-milah guru langsung yang lebih tepat. Luar biasa Bu. Selanjutnya Bu, untuk kita mengukur pencapaian keberhasilan solusi Ibu, apa indikator-indikator yang Ibu tetapkan untuk mengetahui bahwa solusi Ibu ini bisa tercapai atau keinginan Ibu ini bisa tercapai gitu? Kalau indikatornya yang pertama ya, kalau seandainya kalau saya disetujui berarti itu udah oke, udah bisa dilaksanakan, disetujui dari pihak jurusan maupun dari pihak sekolah, bahkan dari pihak Dudi, berarti semua kerjasama kita udah oke. Itu satu. Kedua, anak. Kalau ini bisa dilaksanakan, anak dengan memiliki keterampilan, bahkan dia sudah bisa dikatakan kompeten atau lulus, bahkan bisa mendapatkan sertifikat, itu adalah tujuan akhir dari ide-ide saya tadi. Luar biasa Bu. Selanjutnya Bu, untuk komitmen kita ketercapaian target, apakah Ibu sudah ada angan-angan mencapai target perencanaan Ibu solusi ini berapa lama ke depan untuk Ibu evaluasi gitu? 1 bulan atau 2 bulan atau bagaimana? Ya. Yang jelas proses saya ini kan saya kurang lebih tadi 2 bulanan. Mungkin selama 2 bulan itu saya akan berkomitmen menjalankan di ACC nih ya, yang ini berkomitmen menjalankan sesuai jadwal yang saya buat. Nah, saya evaluasi itu setelah pembelajaran yang ide-ide saya tadi itu dilihat dari anak hasil uji kompetensinya itu. Nah,
apakah menurut Ibu ada teman yang bisa untuk membantu ketercapaian tujuan yang Ibu Iya, inginkan? udah pasti. Jadi saya ceritakan dari awal tadi. Yang pertama, teman-teman Ratu Rakernas sejawat saya itu khususnya yang mengajar di kelas 3 ya, atau kelas 12. Ya. Kedua, itu adalah ketua jurusan. Ketua Karena jurusan, kalau ya. teman-teman mau, tapi ketua jurusan nggak mengizinkan karena dia yang punya tanggung jawab. Dan yang ada praktek yang semua alat itu tanggung jawabnya ketua jurusannya, seperti itu Pak Bilal. Oke, nah dari pertemuan kita ini Bu, setelah apa yang Ibu sampaikan, saya rasa saya juga sendiri merasakan wah luar biasa apa yang akan Ibu lakukan. Alhamdulillah ya, Pak Bilal. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah pembicaraan yang kita lakukan sekarang? Saya senang, yang jelas saya sekarang ini lega. Dan saya senang sekali karena ada beberapa dari pertanyaan Pak Bilal ini membuka pikiran saya. Oh, yang kemarin-kemarin yang saya pikirkan hanya beberapa saja, tapi dengan hari ini Pak Bilal bertanya ada beberapa pertanyaan yang memicu saya, menarik ini saya, pemikiran saya terbuka. Oh, jadi harus seperti ini, seni sana ini bagaimana. Jadi semuanya akhirnya ide-ide saya itu banyak sekali optionnya. Kalau tadi kan cuma option A, option B. Ini sepertinya menjadi saya punya option A, B, C, D ini Pak Bilal. Jadi saya sangat senang sekali yang diadakan seperti ini. Jadi untuk lain kali, kira-kira kalau seandainya ada permasalahan yang lain, mungkin Pak Bilal, apakah Pak Bilal masih bersedia? Bisa membantu Bu, saya untuk berdiskusi seperti ini? Sangat bisa Bu. Mungkin bisa juga kita buat jadwal nanti Bu, 1 bulan ke depan kita pertemuan ringan gitu kan, ngobrol-ngobrol seperti ini bisa juga. Oh, jadi Pak Bilal masih bersedia, nggak mesti menunggu harus kita punya masalah. Jadi kita bisa mungkin mengevaluasi apa saja kegiatan kita seperti itu Pak Bilal. Saya sangat senang sekali Bu kalau seperti itu. Saya bisa membantu Ibu menemukan ide-ide, itu sudah sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah Pak Bilal ya. Pak Bilal welcome. Saya padahal awalnya ini kira-kira Pak Bilal mau nggak, terganggu tidak, tapi alhamdulillah Pak Bilal saya sudah lega. Sampai di sini saja, saya besok-besok saya punya unek lagi Pak Bilal welcome. Saya sudah senang, alhamdulillah bahagia saya. Ya, saya hanya itu yang bisa saya bantu Bu. Ibu tetap semangat. Semoga solusi-solusi yang Ibu berikan tadi dapat disetujui. Saya yakin juga teman-teman Ibu dan stakeholder sekolah pasti akan menyetujuinya. Semangat terus. Kabar-kabarin aja Bu ya kalau ada sesuatu yang perlu diinikan. Oke, Pak Bilal makasih ya. Makasih banyak ya sudah mendengar saya. Oke, terima kasih Bu ya. Silakan Pak Bilal ya. Gimana tadi proses coachingnya Pak Bilal? Alhamdulillah, menurut pendapat saya, pertama saya sudah bisa melakukan proses coaching dengan tahapan tirta yang saya sampaikan tadi, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang tidak kalah penting juga Ibu Emma tadi yang menyampaikan permasalahannya bisa menemukan solusi atas permasalahannya, itu Pak yang paling penting. Berarti ada kelegaan ya dari Bu Emma. Ya, saya juga merasa dengan mendengarkan aktif, saya berusaha untuk mendengarkan aktif, jadi saya bisa menangkap permasalahan yang disampaikan dengan Bu Emma tadi gitu. Ya, betul. Jadi tadi juga saya sudah perhatikan beberapa proses yang sudah dilakukan oleh Pak Bilal. Kalau saya lihat sih prosesnya semuanya sudah berjalan dengan sangat bagus. Jadi alur-alur tirtanya itu sudah berjalan dengan dengan rapi. Kemudian yang tak kalah penting kan coachnya ya. Iya betul. Coachnya itu tak kalah penting. Kalau saya lihat tadi pada awal sebelum proses coaching yang tadi kan si coachnya agak bingung lah ya. Kemudian ada sesuatu beban yang begitu mungkin berat bagi si coach. Tapi setelah pelaksanaan proses tadi nampaknya sudah agak cerah, sudah agak tenang, kemudian gembira ya. Seperti itu ya Pak Bilal ya. Nah, terus mungkin dari beberapa proses tadi itu Pak Bilal, kira-kira di mana kira-kira kekurangan atau kompetensi apa yang sih yang akan Pak Bilal kembangkan lagi untuk proses coaching kita ini? Mungkin yang pertama untuk lebih lagi menggali identifikasi masalahnya Pak, dan walaupun tadi sudah mendapatkan permasalahan dan menggali potensi yang ada, tapi sepertinya kalau saya menggali lagi dengan cukup waktu tadi akan bisa menemukan potensi-potensi lagi yang tersembunyi dari coach dan
orang-orang atau teman-teman di sekelilingnya, rekan kerja di sekelilingnya gitu Pak. Berarti Jadi dari menggali lagi pertanyaan lebih jauh gitu Pak. Berarti proses identifikasi ini ya, Iya. dengan pertanyaan-pertanyaan Ya, yang ini ya, lebih pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali potensi dari coachingnya atau rekan tadi Pak. Kemudian mungkin dari pembicaraan Pak Bilal tadi, kira-kira kalau dari segi komunikasi Pak Bilal dengan si Koci itu kira-kira gimana ya? Alhamdulillah Pak, komunikasi tadi lancar gitu kan. Kebetulan Bu Emma juga sama-sama kita ketahui orangnya asik kalau diajak ngobrol. Jadi walaupun dalam posisi tadi bingung karena membawa persoalan yang berat untuk kelas 3 yang akan uji kom tadi gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan dipancing pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya, Ibu Emma tadi bisa menjelaskan dan bisa menemukan solusi-solusi yang bahkan menurutnya tadi belum pernah terpikirkan gitu Pak. Dan saya juga kaget, rupanya potensi Ibu Emma ini sangat luar biasa sekali gitu kan. Ide-idenya pun juga berlian gitu Pak. Berarti istilahnya keluarlah apa potensi yang ada dengan Bu Emma ya. Berarti Mas sudah sangat luar biasa ya. Komunikasi juga mungkin sudah sangat bagus ya. Berarti yang perlu penekanan tadi berarti di ini ya. Iya. Identifikasi dengan setiap pertanyaan pemantik yang dapat menggali kembali sesuatu yang ada di dalam diri si coach tadi ya. Ya, lebih memaksimalkan potensinya dan teman-teman di sekitarnya gitu Pak. Ya. Atau kira-kira ada lagi tidak kira-kira kompetensi lain yang di samping itu yang bisa dikembangkan atau mau dikembangkan lagi oleh Pak Bilal selain yang tadi? Mungkin berusaha untuk gimana Pak ya, karena kadang kalau kita cerita itu kita langsung mengaca ke pengalaman kita gitu kan Pak. Karena saya juga guru kejuruan, kebetulan sama juga sebagai kepala bengkel gitu kan di jurusan yang berbeda. Saya tadi seperti ingin seperti ingin memberikan solusi gitu kan, atau seperti ingin sama saya juga ada permasalahan seperti ini, tapi untuk menahan kemampuan untuk menahannya lagi agar tidak memberikan pendapat kita atau memberikan pengalaman kita seperti itu rasanya Pak. Tapi alhamdulillah sudah cukup saya mampu menahannya, cuman masih ada sedikit gatal-gatal tadi Pak. Gitu Pak. Iya. Okay. Memang kita lihat memang berarti secara keseluruhan proses coachingnya luar biasa, sudah berjalan dengan baik, artinya sudah sangat bagus seluruhnya. Memang itu seperti kata Pak Bilal tadi, mungkin beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi. Mungkin itu mungkin terima kasih Pak, Bapak sudah menyediakan waktu untuk memantau atau mengobservasi proses coaching saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa untuk menjadi bahan perbaikan saya ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Pak.